Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel ini. Harapan dan doa saya kepada saudaraku semua yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosanya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan dan petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kebahagiaan merupakan salah satu kunci kehidupan yang tentram dan damai. Apalagi ini juga menjadi salah satu dambaan setiap manusia. Salah satu cara untuk meraih kebahagiaan adalah dengan menciptakan keadaan hati yang tenang dan lapang dalam menerima segala sesuatu yang didapatkan. Lantas, bagaimana cara untuk mendapatkan hati yang tenang dan kelapangan hati yang luas? Perlu kita ketahui bersama bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat sangat bergantung kepada kesehatan dan kejernihan hati. Sementara kesehatan dan kejernihan hati sangat bergantung pada keyakinan kita kepada Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita renungkan sejenak firman Allah dalam Al-Quran yang merupakan petikan dari doa Nabi Ibrahim yang terdapat dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89. Janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Melalui ayat ini jelas sekali bahwa orang yang selamat di akhirat adalah orang yang membawa hati yang bersih. Bersih dari kesyirikan kepada Allah, bersih dari sifat-sifat tercela, serta bersih dari berbagai penyakit hati. Selain itu, hati yang bersih juga merupakan sarana untuk meraih ketenangan dan kelapangan hati. Maka, kunci-kunci meraih ketenangan hati inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kita kali ini. Ini penting bagi kita dan saudaraku semua, mengingat tampaknya masih banyak saudara kita yang serba kecukupan, bahkan bergelimang harta, namun hatinya tidak tenang, hatinya sempit dan tidak lapang. Menurut para ulama, berdasarkan dalil-dalil, setidaknya ada 5 kunci meraih ketenangan dan kelapangan hati. Yang pertama, kunci ketenangan dan kelapangan hati adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasul-Nya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui, orang yang beriman dan bertakwa sangat dicintai oleh Allah. Apapun hajat dan keinginannya akan dipenuhi. Apapun masalah yang dihadapinya akan diberikan jalan keluar. Bahkan, ia akan dilimpahi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Termasuk hatinya akan selalu dilapangkan di setiap keadaan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat At-Talaq ayat 2-3 mengenai jaminannya bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Kedua, kunci penenang dan pelapang hati adalah berzikir dan selalu mengingat Allah, Zat yang Maha Menciptakan. Bahkan, lebih luas lagi selain zikir dengan asma dan sifat-sifatnya. Kategori zikir mencakup mengingat kekuasaan, ciptaan, dan aturan-aturannya, ancaman-ancamannya, serta tanda-tanda kebesarannya. Selain menjadi sebab turunnya ketenangan hati, zikir mengingat Allah juga menjadi sebab selamatnya diri dari melanggar larangan-larangannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah,
Bayangkan saat kita berkeinginan untuk melakukan maksiat kepada Allah, kemudian segera mengingat Allah, niscaya kita akan mengurungkan keinginan itu. Pasalnya, kita merasa takut terhadap siksa dan ancamannya. Artinya, alangkah baiknya dan memang semestinya hati kita selalu mengingat Allah, kapanpun dan dimanapun. Baik zikir dengan lisan, dengan hati, maupun dengan keduanya, baik secara jahar atau suara keras maupun secara sir atau suara pelan. Adapun jaminan Allah bagi orang yang selalu berzikir kepada Allah sudah dijelaskan dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'du ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Yang ketiga, untuk meraih ketenangan dan kelapangan hati adalah bertaubat dan berserah diri kepada Allah. Setiap manusia pasti berbuat dosa dan kesalahan. Obatnya adalah bertaubat kepada Allah. Orang yang berdosa kemudian bertaubat ibarat orang yang kotor kemudian mandi. Hal itu harus segera dilakukan. Jangan menunggu dosa itu berkarat dan berakibat mengeraskan hati. Selain bertaubat, jika kita ingin tenang dan lapang hati harus berserah diri kepada Allah. Apapun yang datang darinya, kita terima dengan keikhlasan. Berprasangka baiklah kepada Allah. Sebab, di balik sesuatu yang kurang kita senangi, ada rahasia besar dan kebaikan yang hendak Allah berikan. Mari kita simak jaminan Allah dalam firman-Nya bagi orang yang tawakal dan selalu berserah diri kepadanya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ibnu Athaillah pernah berpesan, jangan pernah memikirkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Sebab itu bukan urusan hamba. Dipikirkan pun hanya akan membuat beban. Hamba hanya berusaha dan berdoa. Hasilnya terserah Allah. Jika kita sudah berkeyakinan demikian, niscaya hati akan tenang dan lapang. Kunci keempat penenang hati adalah memperdalam ilmu Allah. Tak bisa disangkal sempitnya hati kita akibat kurangnya ilmu Allah dalam hati kita. Maka salah satu kunci penting meraih ketenangan hati adalah mendalami ilmu-ilmunya. Sebab dengannya hati kita akan tenang dan terang dari gelapnya kebodohan. Karena itu, selagi ada waktu, tuntutlah ilmu Allah, perdalamlah ilmu Allah, niscaya hati kita akan lapang dan terang. Ingatlah ilmu, itu cahaya yang selalu menerangi pemiliknya sekaligus menuntunnya ke jalan keselamatan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang terakhir, kunci kelima, ketenangan hati adalah selalu menolong sesama. Siapa saja yang membukakan kesulitan sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Bukankah ketika mendapat pertolongan orang lain, hati kita akan menjadi senang? Maka itu pula yang dialami orang lain saat ditolong oleh kita. Maka mulai dari sekarang, perbanyaklah membantu orang lain. Niscaya kita akan mendapat pertolongan Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga dengan informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, serta dapat menambah keimanan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.